Matahari yang terik menyelimuti desa, sebut saja Sindang Jati, sebuah dusun kecil yang terletak di lereng gunung dengan hamparan sawah yang mulai mengering karena kemarau panjang. Penduduk desa hidup dari hasil bertani, namun musim yang tak bersahabat membuat panen mereka kerap gagal. Desa itu seolah terpencil dari dunia luar, terisolasi oleh rimbunya hutan dan jalanan berbatu yang sulit dilalui. Sarman duduk di depan rumah kayunya yang sederhana, memandangi keranjang padi yang setengah kosong. "Bagaimana kita bisa bertahan bulan depan?" gumamnya sambil menghela nafas panjang. Warti, istrinya, yang sedang menampi beras dengan wajah muram, tak menjawab. Ia tahu suaminya tak mencari jawaban, hanya meluapkan kegelisahan yang sudah lama menggelayut di kepala mereka. Di seberang jalan, suara gelak tawa terdengar dari rumah Pak Wiryo, salah satu tetangga mereka. Rumah itu baru saja direnovasi menjadi rumah berdinding bata dengan atap genting merah mengkilap. Di halaman, terlihat sepeda motor baru yang mencolok di antara rumah-rumah lain yang masih berdinding bambu. Astrea Grand. Heran aku. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Warti berbisik kepada Sarman. Dulu panennya sama saja gagal seperti kita, tapi sekarang kok hidupnya seperti orang kota. Sarman hanya menggeleng. Ia tak mau berandai-andai, tapi ia juga tak bisa menampik rasa iri yang mulai merasuk di hatinya. Malamnya, saat Warti sedang mencuci piring di dapur, seorang tetangga bernama Mbok Rumi datang bertamu. Wanita tua itu terkenal sebagai orang yang suka bergosip, namun ia juga kerap dianggap tahu banyak tentang rahasia desa. Dengan suara pelan, Mbok Rumi mulai bercerita. "Kamu tahu kenapa Pak Wiro bisa kaya mendadak?" bisiknya sambil melirik ke sekitar, memastikan tak ada yang mendengar. "Dia menjalani pesugihan." Warti yang tadinya tak acuh menghentikan tangannya yang sedang mengelap piring. Pesugihan? Maksudnya dia pakai ilmu hitam?" Mbak Rumi mengangguk, matanya menyipit penuh kewaspadaan. "Di desa kita ini bukan cuma Pak Wiryo yang begitu. Ada yang datang ke alas sebelah barat, ketemu dukun yang bisa memanggil setan perawan, tapi syaratnya berat. Katanya harus menyerahkan tumbal." Warti merasa ngeri, tapi ada bagian kecil dari dirinya yang tergelitik oleh rasa penasaran. "Setan perawan?" tanyanya ragu. "Roh wanita yang meninggal sebelum nikah. Dia haus akan darah dan jiwa. Kalau diberi tumbal, dia akan menjamin kekayaan. Tapi kalau perjanjian dilanggar, balasannya jauh lebih mengerikan daripada kemiskinan." Pembicaraan itu terus terngiang di benak Warti hingga larut malam. Saat ia berbaring di sebelah Sarman, pikirannya dipenuhi dilema. Hidup mereka semakin sulit, sementara harapan untuk masa depan semakin kabur. Namun ide menjual jiwa kepada makhluk gaib terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Sindang Jati memiliki legenda tua yang diwariskan turun-temurun. Dukun klinik di Alas Kulon dikenal sebagai penjaga rahasia dunia gaib. Ritual pesugihan konon sering dilakukan di tengah malam dengan sesajen berupa bunga kantil, darah ayam hitam, dan koin-koin kuno yang dilemparkan ke mata air. Setan perawan, mereka menyebutnya. Roh wanita yang menjadi penjaga kekayaan digambarkan sebagai sosok berjubah putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Banyak yang mengaku melihatnya di tengah malam, menari di atas batu besar yang dikeramatkan di pinggir hutan. Malam itu Warti tak bisa tidur. Dalam hati kecilnya, ada bisikan samar yang memintanya untuk mencari tahu lebih jauh tentang pesugihan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah pengorbanan dan ritual itu benar-benar lebih buruk daripada hidup melarat seperti ini? Malam itu bulan sabit menggantung di langit, terhalang awan kelabu yang menyelimuti desa. Sarman dan Warti melangkah dengan hati-hati di jalan setapak menuju hutan barat. Di tangan Warti tergenggam erat kain sarung yang menutupi kepala ayam hitam. Sementara Sarman membawa bungkusan kecil berisi koin kuno, bunga kantil, dan dupa. "Apa kita benar-benar harus melakukan ini, Bu?" bisik Sarman dengan nada ragu, menghentikan langkah sejenak. "Lihat keadaan kita, Pak," jawab Warti dengan suara serak. "Kita tidak punya pilihan, ini demi masa depan." Dengan berat hati, Sarman mengangguk dan kembali melangkah. Suara daun kering yang terinjak menambah suasana mencekam.
Di tengah alas, mereka tiba di sebuah gubuk reot yang diterangi cahaya remang dari lampu minyak. Aroma dupa menusuk hidung, bercampur dengan bau anjir yang tak mereka kenali. Seorang pria tua, bertubuh kurus dengan sorot mata tajam, muncul dari balik pintu, mengenakan jubah hitam yang panjang. "Kalian sudah siap dengan apa yang kalian inginkan?" tanya dukun itu. Suaranya dalam dan bergetar seperti suara yang bukan berasal dari manusia. Warti mengangguk cepat, sementara Sarman hanya diam, matanya memandang kosong ke lantai. Dukun itu mengangkat tangannya, mempersilahkan mereka masuk. Di dalam gubuk ada lingkaran yang digambar dengan darah di lantai tanah. Di tengah lingkaran berdiri sebuah mangkuk tembaga yang sudah terisi cairan hitam pekat. "Letakkan sesajen di tengah lingkaran," perintahnya. Dengan tangan gemetar, Sarman dan Warti menuruti perintah itu. Dukun mulai membakar dupa dan menggumamkan mantra. Suaranya terdengar semakin keras seiring dengan angin yang tiba-tiba bertiup di dalam gubuk, meskipun semua pintu dan jendela tertutup. "Penguasa kekayaan," dukun itu berteriak, "datanglah ke sini, ambillah persembahan ini, dan limpahkan kekayaan kepada mereka yang berani mengorbankan dirinya untuk membayar harganya." Dari kegelapan pojok ruangan, perlahan muncul sesosok bayangan. Sosok itu tinggi, berjubah putih dengan rambut panjang yang terurai menutupi wajah. Bau anjir semakin menyengat. Warti memejamkan mata, sementara Sarman terdiam. Keringat membanjiri dahinya. "Siapa tumbalmu?" tanya dukun itu dengan suara yang menggema. Warti mencengkeram lengan Sarman erat-erat. Dengan berat hati, ia berbisik, "Laras." Bayangan itu mendekat, mengeluarkan suara lirih seperti bayi menangis. "Anakmu akan menjadi milikku. Akan aku tukar dengan kekayaan." Suara itu bergema, membuat tubuh Sarman bergetar hebat. Dukun memberikan pisau kecil kepada Warti. "Kalian harus menunjukkan niat," katanya tegas. "Ambil darahnya malam ini, biarkan roh ini yang akan mengambil jiwanya." Air mata Warti mengalir deras, sementara Sarman menggeleng keras. "Tidak, kita tidak bisa melakukannya." "Kalau begitu, pulanglah dalam kemiskinan. Tapi jangan harap anakmu akan selamat dari kutukan yang sudah kalian panggil," ujar dukun itu dingin. Ketegangan menggantung di udara. Dengan tangan gemetar, Warti mengambil pisau itu. Tapi sebelum ia sempat melangkah, dukun berkata, "Cukup berikan persetujuanmu, sisanya akan selesai sendiri." Di sisi lain, malam itu Sarman dan Warti pulang ke rumah tanpa berkata apa-apa. Laras, anak perempuan mereka yang baru berusia 3 tahun, sedang tertidur pulas di balai kayu bersama neneknya. Warti mendekatinya, menatap wajah polos itu sambil menahan tangis. Tengah malam, suara angin kencang tiba-tiba terdengar dari luar. Dupa yang mereka bawa dari gubuk dukun mulai terbakar dengan sendirinya, seakan mengundang ruh setan perawan itu untuk mengambil jiwa Laras. Warti terbangun mendengar suara langkah-langkah kecil yang bergema di dalam rumah. Ia berlari ke balai kayu tempat Laras tidur, tapi anak itu sudah tidak ada. Sarman menyusul, dan mereka hanya menemukan gumpalan kain basah dengan noda darah di atas balai. Mereka mencari Laras di sekeliling rumah, tetapi yang mereka temukan hanyalah jejak kaki kecil yang memudar di halaman menuju arah alas. Kehilangan Laras dirahasiakan. Keesokan paginya, seorang pedagang datang membawa kabar bahwa tanah si Sarman telah dihargai mahal oleh seorang pembeli dari kota. Tidak lama kemudian, Sarman mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai pengawas perkebunan dengan gaji yang jauh lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan. Sarman dan Warti kini hidup berkecukupan. Mereka memiliki rumah baru, perabotan mahal, dan pakaian mewah. Namun setiap malam, suara tangisan Laras terus terdengar, seperti panggilan dari dunia lain. Masa-masa sulit Sarman dan Warti telah berlalu. Dalam beberapa bulan setelah ritual pesugihan, kehidupan mereka berubah drastis. Rumah lama yang reot kini telah digantikan dengan bangunan berdinding bata merah, lengkap dengan perabotan baru. Sepeda motor baru terparkir di halaman, dan suara mesin jahit Warti yang berderak
kini telah digantikan oleh mesin jahit otomatis yang modern. Namun di balik segala kemewahan, ada syarat yang terus menghantui pikiran mereka. Dukun itu pernah memperingatkan dengan tegas, "Jangan pernah memiliki anak lagi. Berkat ini hanya untuk kalian berdua, bukan untuk yang lain. Jika pantangan ini dilanggar, kalian akan merasakan kutukan yang bahkan lebih buruk daripada kemiskinan." Sarman duduk di ruang tamu yang kini dipenuhi ornamen baru. Ia sedang memeriksa hasil panen kebun yang baru dibelinya. Warti di dapur sibuk menyiapkan masakan dengan bahan-bahan yang dulu tak mampu mereka beli. Namun saat memotong sayuran, tangannya gemetar tanpa sebab. "Bu, ibu kenapa, Bu? Sudah beberapa hari ini kelihatan murung," tanya Sarman sambil mendekati istrinya. "Entahlah, Pak. Ibu merasa tidak tenang, seperti ada sesuatu yang terus mengawasiku," jawab Warti sambil mengelap tangannya yang basah. "Apa ibu masih memikirkan Laras?" Sarman bertanya pelan. Mendengar nama itu, Warti langsung memalingkan wajah. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. "Setiap malam aku merasa Laras ada di sini, Pak. Aku dengar suaranya, aku bahkan bisa mencium aroma tubuhnya." Sarman menelan ludah. Ia sendiri sering merasa hal yang sama, tapi ia selalu menepis pikirannya. Baginya mereka harus menerima ini sebagai bagian dari kesepakatan yang telah dibuat. Di sisi lain, malam itu Warti terbangun oleh suara langkah kaki kecil di dalam rumah. Ia membuka matanya perlahan, berusaha memastikan bahwa itu hanyalah halusinasi. Tapi suara itu nyata. Langkah-langkah kecil terdengar di lorong menuju kamar mereka. Ia memegang lengan Sarman yang masih tertidur lelap. "Pak, bangun, Pak," bisiknya panik. "Ada apa, Bu?" Sarman menjawab setengah mengigau. "Bapak dengar itu, Pak. Suara langkah itu." Sarman mengangkat kepalanya, mendengarkan dengan seksama. Suara itu kini berhenti, tapi di udara tersisa aroma dupa yang kuat, seperti yang pernah mereka gunakan dalam ritual pesugihan. "Sudahlah, Bu, jangan pikiran macam-macam," katanya, meski suaranya terdengar ragu. Namun malam itu, keduanya tak bisa tidur nyenyak. Di sudut kamar, Warti yakin ia melihat bayangan kecil berdiri, menatap mereka dengan diam. Ketika ia menyalakan lampu, bayangan itu menghilang. Hari-hari berlalu, dan gangguan kecil mulai terasa semakin sering. Aroma dupa kerap muncul tanpa sebab, dan suara langkah kaki terdengar hampir setiap malam. Bahkan Warti mulai mendengar suara tawa kecil, mirip suara Laras saat masih hidup. Ketegangan memuncak ketika suatu malam, Warti menemukan mainan boneka kayu milik Laras yang dulu sudah mereka bakar setelah ritual. Boneka itu tergeletak di balai kayu yang kini tak pernah lagi mereka gunakan. "Aku tahu ini salah kita," gumam Warti sambil menggenggam boneka itu. "Dia tidak akan pernah pergi, Pak. Laras masih di sini." Sarman menggeleng keras. "Hentikan, Bu. Jangan biarkan rasa bersalahmu menguasai kita. Kita sudah melakukan ini untuk masa depan kita." Namun malam itu, bayangan Laras kembali muncul. Kali ini lebih jelas, sosok anak kecil dengan mata kosong berdiri di ujung kamar mereka, menatap dengan penuh kebencian. Warti mulai menghubungkan gangguan-gangguan itu dengan peringatan dukun. Kekayaan mereka bukan tanpa konsekuensi. Meskipun mereka hidup berkecukupan, jiwa mereka tak pernah tenang. Warti duduk sendirian di ruang tamu dengan lampu remang. Ia memegang boneka Laras. Sementara di luar, suara langkah kaki terdengar semakin mendekat ke pintu. "Pak, aku takut, Pak," bisik Warti ketika Sarman keluar dari kamar untuk menemaninya. Namun sebelum Sarman bisa menjawab, pintu depan tiba-tiba terbuka dengan suara berderit keras, dan aroma dupa semakin pekat menyelimuti ruangan. Dalam remang-remang cahaya, bayangan Laras terlihat berdiri di ambang pintu. Warti memandang sosok itu dengan wajah pucat pasi, dan Sarman yang terduduk di lantai menggenggam tangan istrinya dengan gemetar. Tahun demi tahun berlalu, kemewahan semakin mengakar dalam kehidupan Sarman dan Warti. Mereka tidak lagi dikenal sebagai pasangan miskin di desa. Rumah mereka kini megah, mencolok, dikelilingi kebun yang luas. Namun di balik itu semua, ada ketakutan yang selalu membayangi. Warti sering merasa mual, lemas dan tidak enak badan.
Awalnya ia mengira itu akibat stres dan kurang istirahat. Namun saat memeriksakan diri ke bidan desa, wajah Warti berubah pucat. "Selamat Bu Warti, sampean hamil lagi," kata bidan sambil tersenyum. Warti hampir tidak bisa bernafas. Kata-kata dukun saat ritual pesugihan dulu menggema di pikirannya. "Jangan pernah memiliki anak lagi, atau kalian akan menanggung kutukan." Warti duduk di kursi rotan di teras rumah, menggenggam erat hasil pemeriksaan bidan. Sarman yang baru pulang dari ladang melihat wajah pucat istrinya. "Kenapa Bu? Ibu sakit?" tanyanya khawatir. "Ibu hamil Pak," jawab Warti. Suaranya nyaris tak terdengar. Sarman tertegun. Wajahnya berubah kaku dan ia menatap Warti, seolah mencari jawaban yang tidak ada. "Bagaimana ini bisa terjadi? Kita sudah berusaha Bu. Ini akan melanggar perjanjian." "Aku tahu Pak, tapi kita tidak bisa mengubah ini Pak," balas Warti. Air mata mengalir di pipinya. Mereka berdua terdiam, membiarkan malam yang sunyi berbicara. Di kejauhan, suara burung hantu melengking, dan angin dingin menerobos masuk ke rumah mereka, membuat bulu kuduk meremang. Meski ketakutan membelenggu mereka, Warti dan Sarman memutuskan untuk mempertahankan kehamilan ini. Mereka berharap dengan doa dan sesajian kecil di sudut-sudut rumah, mereka bisa meredakan amarah makhluk gaib yang dulu mereka panggil. Namun selama kehamilan, Warti sering mengalami mimpi buruk. Ia bermimpi melihat Laras berdiri di sudut kamar, menunjuk ke perutnya sambil berkata, "Jangan biarkan dia lahir Bu, jangan." Tidak hanya itu, benda-benda di rumah mulai bergerak sendiri. Piring jatuh dari rak, lampu minyak tiba-tiba padam, dan suara langkah kaki kecil kembali terdengar di malam hari. "Kita harus pergi ke dukun itu lagi," usul Sarman suatu malam. "Tidak Pak," Warti memotong. "Aku tidak mau lagi melibatkan mereka. Kita hadapi ini sendiri Pak." Pada malam yang penuh badai, Warti melahirkan seorang anak laki-laki. Prosesnya sulit dan penuh jeritan yang terdengar hingga ke rumah tetangga. Ketika bayi itu lahir, petir menyambar dengan keras dan lampu di rumah mereka mati seketika. Bayi itu diberi nama Bagas. Namun saat Warti menatap wajah anaknya, hatinya mencelos. Bagas tampak berbeda, tatapannya kosong, tidak seperti bayi pada umumnya. Ia tidak menangis saat lahir, hanya menatap lurus ke arah Warti dengan mata hitam yang dalam. "Dia kenapa?" tanya Sarman, suaranya gemetar. Bidan yang membantu proses persalinan pun hanya terdiam, wajahnya penuh kebingungan. Seiring waktu, perilaku Bagas semakin mengundang kecemasan. Ia tidak pernah menangis atau tertawa, hanya mengeluarkan suara seperti gumaman yang tidak jelas. Ketika anak-anak seusianya mulai belajar bicara dan berjalan, Bagas hanya duduk diam, seringkali menatap kosong ke satu sudut rumah. Warti sering melihat Bagas tersenyum sendiri di malam hari, seolah-olah ia sedang berinteraksi dengan seseorang yang tidak terlihat. Di dinding, Bagas mulai menggambar sesuatu menggunakan arang. Awalnya hanya coretan acak, tapi lama-lama terbentuk pola. Sosok-sosok hitam bertanduk yang mengepung keluarga mereka. "Apa maksudnya ini?" tanya Sarman. Suaranya bergetar saat melihat gambar-gambar itu. "Pak, aku takut Pak," bisik Warti, menggenggam tangan suaminya erat-erat. Gangguan di rumah mereka semakin parah sejak Bagas lahir. Barang-barang yang sebelumnya hanya berpindah tempat, kini mulai berterbangan sendiri. Aroma dupa bercampur anyir darah kerap muncul tanpa sebab, dan suara tangisan Laras semakin jelas terdengar, kadang diselingi suara tawa Bagas yang menyeramkan. "Kita sudah melawan takdir," kata Warti suatu malam, menatap Sarman dengan penuh penyesalan. "Dan sekarang mereka menuntut kita membayar harga yang lebih mahal." Bagas duduk di lantai rumah, menatap Warti dan Sarman sambil menunjuk sudut gelap ruangan. Dalam remang-remang bayangan, Warti bisa melihat sekilas sosok Laras yang berdiri di sana, menatap mereka dengan mata penuh amarah. Di lain waktu, malam itu sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran desa di lereng gunung. Di dalam rumah Sarman, lampu minyak berkedip-kedip, seolah diterpa angin yang tak kasat mata. Warti duduk di tepi ranjang, memandangi Bagas yang tertidur di atas dipan kayu. Anak itu tampak tenang, tapi wajahnya yang pucat dan ekspresi datarnya membuat hati Warti tercekam setiap kali melihatnya. Tiba-tiba, suara tangisan bayi memecah kesunyian.
Suara itu terdengar pelan pada awalnya, tapi semakin lama semakin jelas, seolah berasal dari dalam rumah. Warti tertegun. Ia menoleh ke arah Sarman yang tengah duduk di ruang tamu. Wajahnya dipenuhi ketakutan. "Bapak dengar itu, Pak?" tanyanya dengan suara gemetar. Sarman mengangguk perlahan. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Suara tangisan itu tak berhenti, bahkan kini disusul oleh suara tawa kecil yang menyeramkan. Sarman melangkah ke kamar Bagas dengan perlahan, berharap menemukan sumber suara. Tapi ketika ia membuka pintu, ia hanya menemukan Bagas yang duduk di sudut ruangan, menatap lurus ke arah gelap dengan senyum aneh di wajahnya. "Bagas, kamu ketawa sama siapa, Nak?" tanya Sarman dengan nafas tertahan. Anak itu tidak menjawab, ia hanya menunjuk ke sudut kamar yang gelap. Saat Sarman menatap ke arah yang sama, ia merasa sesuatu bergerak di sana, sekelebat bayangan kecil yang segera menghilang. Warti mulai dihantui mimpi-mimpi buruk. Hampir setiap malam, ia bermimpi bertemu dengan Laras, anak sulung mereka yang telah menjadi tumbal pesugihan. Dalam mimpi itu, Laras terlihat berbeda. Ia tidak lagi menjadi anak kecil yang manis dan ceria. Kulitnya pucat, matanya hitam sepenuhnya, dan ia selalu berdiri di tengah kabut tebal sambil memandang Warti dengan tatapan penuh luka. "Bu, kenapa aku dikorbankan?" Suara Laras terdengar, lemah tapi tajam, menusuk perasaan Warti. "Maafkan ibu, Nak," Warti berbisik. Air matanya mengalir deras. "Di sini aku kedinginan, Bu. Tolong bebaskan aku." Laras memohon. Tangannya yang kecil terulur ke arah Warti. Warti terbangun dari mimpi dengan keringat dingin. Tangannya bergetar dan nafasnya tersengal-sengal. Ia merasa seolah Laras benar-benar hadir di ruangan itu, menatapnya dari sudut gelap. Gangguan supranatural yang terjadi di rumah Sarman tidak bisa disembunyikan. Suara tangisan bayi, bau dupa, dan suara langkah kaki kecil sering terdengar hingga ke rumah tetangga. Mereka mulai berbisik-bisik di warung kopi dan di sawah. "Apa kalian dengar? Rumah Pak Sarman sering terdengar suara aneh-aneh loh," kata seorang wanita paruh-baya di warung. "Sudah kuduga, mereka itu pasti ada main sama pesugihan kok," sahut yang lain. "Dulu katanya anak pertamanya meninggal misterius kan ya? Jangan-jangan." Kalimat itu menggantung, tapi cukup untuk membuat orang-orang di warung saling berpandangan penuh kecurigaan. Berita ini menyebar cepat. Orang-orang mulai menghindari rumah Sarman. Bahkan beberapa tetangga mengaku melihat bayangan anak kecil berlarian di halaman rumah mereka saat malam tiba. Gangguan di rumah semakin tak terkendali. Barang-barang mulai bergerak sendiri, terjatuh dari rak atau melayang tanpa sebab. Suara tangisan dan tawa Bagas yang seringkali tanpa alasan membuat bulu kuduk Warti berdiri setiap malam. Puncaknya, Warti menemukan sesuatu yang mengerikan. Pada dinding kamar Bagas, anak itu menggambar sosok anak kecil dengan rambut panjang dan mata hitam. Gambar itu dikelilingi oleh coretan-coretan seperti api dan sosok-sosok besar bertanduk. "Apa maksudnya ini?" tanya Warti dengan suara bergetar, memperlihatkan dinding itu pada Sarman. "Ini pasti Laras, Bu," jawab Sarman lirih. Wajahnya penuh rasa bersalah. Warti memandang suaminya dengan tatapan putus asa. Ia tahu bahwa dosa masa lalu mereka telah kembali untuk menuntut balas. Di sisi lain, malam itu Warti mendengar suara Laras lagi, tapi kali ini lebih jelas. "Bu, aku tidak bisa pergi. Aku terkurung di sini, Bu. Tolong." Suara itu terdengar seperti datang dari kamar Bagas. Dengan tangan gemetar, Warti membuka pintu kamar anaknya. Ia melihat Bagas duduk di lantai, memeluk boneka kayu yang dulu adalah milik Laras. Anak itu menatap Warti sambil tersenyum lebar. "Laras bilang dia mau pulang, Bu," ujar Bagas dengan suara kecil yang menyeramkan. Warti terduduk di lantai, wajahnya penuh ketakutan dan air mata. Sementara suara tawa kecil terdengar memenuhi rumah. Pagi itu Warti mendapati Bagas sedang duduk di sudut ruang tengah. Di hadapannya, dinding rumah penuh dengan coretan arang. Awalnya Warti mengira itu hanya kekacauan anak kecil, tapi semakin diperhatikan, ia merasa ada pola tertentu. Simbol-simbol lingkaran bertumpuk, segitiga dengan mata di tengahnya, dan garis-garis yang saling berpotongan menghiasi dinding.
Di antara simbol-simbol itu terlihat gambar sosok-sosok besar bertanduk dengan mata hitam dan senyuman yang mengerikan. "Bagas, kamu menggambar apa ini?" tanya Warti berusaha tetap tenang, meskipun dadanya sesak oleh rasa takut. Bagas tidak menjawab. Ia hanya menoleh perlahan, menatap ibunya dengan tatapan kosong, lalu menunjuk salah satu simbol di dinding. "Dia yang nyuruh," katanya pendek. Suaranya seperti bisikan. "Siapa nak? Siapa yang menyuruhmu?" Bagas hanya tersenyum kecil, lalu kembali duduk, menggambar lingkaran baru dengan arang di tangannya. Ketika Sarman pulang dari sawah, Warti menunjukkan gambar-gambar di dinding itu. Sarman terdiam, matanya melebar saat mengenali salah satu simbol. "Ini?" gumamnya, suaranya bergetar. "Apa pak? Bapak kenal simbol ini?" desak Warti. "Ini simbol yang dulu dipakai waktu ritual pesugihan kita kan bu?" jawab Sarman, pelan tapi penuh tekanan. Sarman teringat malam mengerikan saat mereka menyerahkan Laras sebagai tumbal. Di tengah ritual itu, simbol yang sama digoreskan dengan darah di tanah oleh sang dukun. Simbol itu dipercaya sebagai tanda pemanggilan makhluk gaib penjaga pesugihan. Tapi kenapa Bagas bisa menggambar ini? Dia tidak pernah tahu apa-apa soal ritual itu kan? Ini tidak masuk akal bu, kata Sarman dengan nafas berat. Gangguan di rumah semakin menjadi-jadi. Malam-malam Warti kian dipenuhi dengan mimpi buruk. Tapi kali ini, selain Laras, ia mulai melihat sosok lain. Dukun yang dulu memimpin ritual pesugihan mereka. Dalam penglihatannya, dukun itu berdiri di sudut kamar. Wajahnya gelap dan penuh dengan senyuman sinis. "Sudah kubilang, jangan lawan perjanjian." Suara dukun itu terdengar dalam kepalanya, menggema seperti suara ribuan orang berbicara sekaligus. Warti terbangun dengan teriakan. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Sarman yang terbangun ikut panik. "Kamu kenapa bu?" Dia kembali pak, dukun itu dia bilang kutukan sudah dimulai." Sarman terdiam. Kata-kata Warti membuat tubuhnya terasa seperti membeku. Ia tahu bahwa semuanya benar. Simbol di dinding, suara tangisan Laras, dan tingkah aneh Bagas adalah tanda bahwa perjanjian lama mereka telah dilanggar, dan kini waktunya membayar harga yang lebih besar. Sementara itu Bagas semakin sering menggambar simbol dan sosok-sosok aneh. Setiap kali Warti mencoba membersihkan dinding, Bagas akan menangis dan berteriak-teriak seperti kesurupan. "Jangan dihapus, jangan!" Suaranya berubah menjadi lebih berat seperti suara orang dewasa. Warti tidak sanggup lagi melawan ketakutan yang menguasai dirinya. Ia mulai berbisik pada Sarman di malam hari, memohon agar mereka mencari bantuan. Tapi Sarman hanya terdiam, terlalu takut untuk kembali menghadapi dukun klinik yang dulu mereka datangi. Di tengah kekalutan itu, aroma dupa kembali tercium di dalam rumah. Kali ini lebih pekat, bercampur dengan bau anyir darah. Suara langkah kaki kecil terdengar berkeliling di dalam rumah, meskipun Bagas sedang tidur di kamarnya. Ketegangan mencapai puncaknya ketika suatu malam, Warti melihat sosok Laras berdiri di depan dinding yang dipenuhi gambar. Anak itu menatap Warti dengan mata hitam kosong. Bibirnya bergerak seperti mengucapkan sesuatu. Tapi sebelum Warti bisa mendengar apa yang dikatakannya, bayangan itu menghilang. "Bu, ini sudah tidak bisa kita tahan lagi, Bu," ujar Sarman dengan suara parau. "Kita harus melakukan sesuatu sebelum semua ini menghancurkan kita." Saat fajar tiba, Warti memeriksa gambar-gambar Bagas di dinding sekali lagi. Kali ini ia memperhatikan bahwa simbol-simbol itu membentuk pola tertentu, seolah menggambarkan sesuatu yang lebih besar. Di tengah-tengah semua gambar, terdapat tulisan dengan huruf yang mirip aksara Jawa kuno. "Apa maksudnya ini?" gumam Warti, merasa ada pesan yang tersembunyi di balik gambar-gambar itu. Di kejauhan suara angin membawa bisikan yang terdengar seperti tawa kecil Laras, diikuti oleh suara berat yang tak asing lagi, suara si dukun. Sarman dan Warti yang menyadari bahwa waktu mereka untuk melawan atau menyerah pada kutukan semakin sempit. Malam itu hujan turun deras. Suara angin yang melolong seperti seruan makhluk-makhluk gaib menambah suasana mencekam di rumah Sarman. Lampu minyak berkedip-kedip, nyaris padam.
membuat bayangan di dinding seolah hidup. Warti sedang duduk di ruang tengah ketika ia mendengar suara kecil memanggilnya. "Ibu." Suara itu dingin dan melayang di udara, seperti berasal dari sudut ruangan yang gelap. Warti menoleh dengan perlahan, matanya mencari sumber suara. Di sana, di dekat jendela, Laras berdiri. Namun itu bukan Laras yang ia kenal. Tubuh anak itu kurus kering dengan kulit pucat seperti kertas. Matanya hitam sepenuhnya, mengalirkan cairan gelap yang menetes hingga ke lantai. Senyumnya lebar, terlalu lebar untuk wajah kecilnya. "Ibu, aku kedinginan, aku ingin pulang." Suara Laras terdengar, tetapi bibirnya tidak bergerak. Warti hanya bisa terdiam, tubuhnya kaku oleh ketakutan. Laras perlahan melangkah mendekat, meninggalkan jejak basah di lantai, sementara suara tangisan samar terdengar di belakangnya. Di sisi lain, Sarman mendengar teriakan Warti dari kamar dan segera berlari ke ruang tengah. Ia menemukan istrinya terduduk di lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Warti menunjuk ke arah jendela, tetapi Laras sudah menghilang. "Dia ada di sini, Pak. Laras ada di sini," seru Warti dengan nafas tersengal-sengal. Sebelum Sarman sempat menjawab, mereka dikejutkan oleh suara lain, suara Bagas. "Ibu, ayah, dia bilang kalian harus menebus kesalahan." Suara itu lirih tetapi jelas. Sarman dan Warti saling berpandangan. Ia berbicara dengan nada yang tidak seperti anak kecil, seolah ada seseorang berbicara melalui dirinya. "Siapa yang bilang, Bagas?" tanya Sarman dengan suara bergetar. Bagas menatap lurus ke arah mereka, senyuman tipis. Matanya yang biasanya kosong, kini tampak hitam pekat. "Dia yang kalian panggil dulu, yang kalian beri tumbal. Dia bilang waktunya sudah tiba," jawab Bagas. Suaranya berubah menjadi berat dan dingin, seperti suara pria dewasa. Sejak malam itu gangguan semakin menjadi-jadi. Barang-barang bergerak sendiri dengan kekuatan tak terlihat. Pintu berderi terbuka dan tertutup tanpa sebab, dan suara langkah kaki kecil terus terdengar di dalam rumah. Sarman mulai sering melihat bayangan Laras di sudut matanya. Kadang-kadang ia merasa ada tangan kecil yang menarik-narik bajunya ketika ia sedang bekerja di sawah. Setiap kali ia menoleh, tidak ada siapapun. Sementara itu, Warti merasa suaranya selalu dipanggil di tengah malam. Ia tidak bisa lagi membedakan antara mimpi dan kenyataan. Laras terus muncul dalam mimpinya, kali ini dengan wajah yang lebih menyeramkan. Kulitnya penuh luka menganga, dan tubuhnya terbungkus kain kafan basah. "Kenapa kalian melakukan ini pada aku? Kenapa aku harus mati untuk keserakahan kalian?" Suara Laras menggema di kepala Warti. Suatu malam, Warti terbangun karena mendengar suara Bagas tertawa kecil. Ia mendapati anak itu duduk di lantai, memegang boneka kayu milik Laras. Di sekitarnya terdapat lingkaran yang digambar dengan kapur putih, dihiasi dengan simbol-simbol aneh. "Bagas, apa yang kamu lakukan, Nak?" Warti bertanya dengan nafas tertahan. Bagas hanya tertawa kecil, menoleh perlahan, dan berkata dengan suara yang bukan miliknya, "Dia sudah di sini, Bu. Dia tidak akan pergi sampai kalian bayar." Sarman mulai merasa kehilangan kewarasan. Di tengah malam, ia sering mendengar suara-suara dari luar rumah, bisikan, tawa kecil, dan tangisan. Ia bahkan melihat bayangan hitam besar bertanduk berdiri di depan rumah, menatapnya dengan mata merah menyala. Ketika ia mencoba berbicara pada Warti tentang apa yang dilihatnya, Warti hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Mereka berdua tahu bahwa mereka sedang dikepung oleh sesuatu yang lebih kuat dari yang bisa mereka tangani. Ketegangan di dalam rumah semakin menyesakkan. Setiap malam terasa seperti neraka bagi mereka. Dengan suara-suara gaib yang mengisi setiap sudut rumah. Barang-barang pecah sendiri, bau anyir darah dan dupa bercampur di udara, dan kehadiran Laras semakin nyata. Puncaknya, si dukun klinik yang mereka datangi dulu muncul kembali dalam penglihatan Warti. "Kalian melanggar perjanjian. Kalian bermain dengan kekuatan yang tidak bisa kalian kendalikan," ujar dukun itu. Suaranya menggema di kepala Warti. "Kami akan melakukan apa saja. Kami akan membayar," Warti memohon, tetapi dukun itu hanya tersenyum sinis. "Sudah terlambat. Kutukan ini tidak akan berhenti sampai semuanya diambil," katanya sebelum menghilang.
Pada malam yang sama, Sarman menemukan sesuatu yang mengerikan di kamar Bagas. Anak itu menggambar wajah Laras di dinding, tetapi kali ini dengan coretan darah. "Bagas, apa yang kamu lakukan?" Sarman berteriak, mengguncang anaknya. Namun Bagas hanya menatap ayahnya dengan senyum menyeramkan dan berkata, "Ayah, mereka sudah datang." Pagi itu, ketika embun masih menggantung di daun-daun, Sarman dan Warti memutuskan untuk mencari si dukun yang dulu membantu mereka. Mereka menempuh perjalanan jauh ke dalam alas, melalui jalanan berlumpur yang hanya diterangi oleh sinar matahari yang lemah. Mereka tiba di gubuk tua dukun itu yang dikelilingi oleh aroma dupa pekat dan suara-suara aneh dari hutan. Dukun klinik itu duduk di tikar usang, menatap mereka dengan senyum yang mengerikan. "Kalian datang terlambat," ujarnya tanpa diminta penjelasan. "Kutukan sudah mulai memakan kalian, tapi masih ada jalan keluar, meski membutuhkan pengorbanan yang sangat besar." Warti menangis terseduh-seduh, memohon agar keluarganya diselamatkan. Sarman hanya bisa menunduk, tak sanggup menatap mata sang dukun. "Untuk menghentikan kutukan ini, kalian harus menyerahkan nyawa sebagai pengganti. Salah satu dari kalian harus menjadi tumbal untuk membayar apa yang telah kalian rusak," ujar dukun itu dingin. Sarman dan Warti terperangah. Kata-kata itu menghantam mereka seperti palu, menyadarkan mereka bahwa tidak ada lagi jalan mudah. "Jika tidak ada yang bersedia, maka kalian semua akan diambil. Laras akan terus terperangkap, dan Bagas akan menjadi pintu untuk makhluk-makhluk lain memasuki dunia ini," lanjut sang dukun. Perjalanan pulang dari hutan terasa seperti mimpi buruk. Langit semakin mendung, seolah menggambarkan kegelapan yang meliputi hati mereka. "Kamu dengar sendiri tadi, Bu, salah satu dari kita harus jadi tumbal," kata Sarman dengan suara parau. "Tapi bagaimana aku bisa meninggalkan Bagas? Bagaimana aku bisa meninggalkanmu?" balas Warti. Air matanya tak henti-hentinya mengalir. "Kalau begitu aku saja, aku yang akan pergi, Bu," kata Sarman tegas meski suaranya bergetar. "Tidak, kamu tidak bisa meninggalkan aku sendirian dengan Bagas. Bagaimana bisa aku bisa merawat dia seorang diri?" Warti memprotes, memegang lengan Sarman dengan erat. Pertengkaran kecil meletus di antara mereka. Tetapi itu bukan pertengkaran biasa. Itu adalah pertarungan batin antara rasa cinta pada keluarga dan keinginan untuk bertahan hidup. Mereka saling menyalahkan, mencoba mencari alasan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab. Di tengah keheningan malam yang mencekam, Bagas tiba-tiba berbicara lagi. Ia memanggil mereka ke kamarnya. Suara kecilnya terdengar jernih namun aneh. "Ayah, Ibu, aku tahu bagaimana membebaskan kakak Laras," katanya sambil menatap mereka dengan mata yang tidak lagi kosong. Mereka mendekat dengan hati-hati, duduk di lantai di depan anak mereka. "Bagaimana, Nak? Apa yang harus kita lakukan?" tanya Sarman, meski tubuhnya gemetar. Bagas mengangguk pelan, lalu mulai menggambar di lantai dengan jarinya. Ia menggambar lingkaran besar yang dihiasi dengan simbol-simbol aneh, sama seperti yang ia coret di dinding sebelumnya. "Kita harus melakukan ritual lagi, tapi kali ini kakak Laras harus dipanggil untuk dilepaskan. Aku bisa membantu, karena aku bisa mendengar dan melihat dia, tapi..." Bagas berhenti sejenak, suaranya bergetar. "Tapi apa, Nak?" Warti mendesak. "Tetap harus ada tumbal, nyawa satu orang yang diperlukan agar kakak Laras bisa pergi dengan damai." Kata-kata Bagas membuat suasana menjadi tegang. Sarman dan Warti kembali terdiam. Mereka menyadari bahwa keputusan ini harus dibuat malam itu juga, atau semuanya akan terlambat. Sarman berdiri, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Aku yang memulai ini, aku yang memilih pesugihan waktu itu. Aku juga yang harus mengakhirinya," katanya tegas. Warti menangis dan memeluk suaminya erat-erat. "Tidak, Pak, kita melakukannya bersama. Kalau harus ada yang pergi, biar aku saja. Aku ingin kau tetap di sini untuk menjaga Bagas." "Tapi, Bu..." "Tidak ada tapi, Pak. Aku sudah terlalu banyak berbuat dosa. Biarkan aku menebusnya," kata Warti dengan nada penuh kepastian, meskipun air matanya terus mengalir. Sarman akhirnya mengangguk, meski dengan hati yang hancur. Mereka berdua mempersiapkan diri untuk ritual terakhir, dengan kesadaran bahwa keputusan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Warti berdiri di tengah lingkaran yang digambar oleh Bagas. Di tangannya, ia memegang sesajen yang berisi bunga kantil dupa dan sepotong kain dari baju Laras.
Sarman menyalakan dupa. Sementara Bagas berdiri di luar lingkaran, matanya kosong tetapi penuh konsentrasi. Ia mulai menggumamkan mantra yang tidak pernah diajarkan padanya, seolah-olah suara itu berasal dari dunia lain. Angin dingin tiba-tiba berhembus kencang, membuat api di lentera hampir padam. Suara tangisan Laras mulai terdengar lagi, semakin mendekat. "Waktu kita sudah hampir habis," ujar Sarman pelan, menatap Warti dengan mata berkaca-kaca. Di luar rumah, suara gemuruh petir terdengar, seolah alam pun merasakan keputusasaan mereka. Suara teriakan terakhir Laras yang menggema di seluruh rumah. Sementara Warti menutup matanya, siap untuk menyerahkan dirinya demi keluarganya. Sarman menghela nafas panjang, menatap wajah istrinya untuk terakhir kali. Dengan satu gerakan tegas, ia menusukkan pisau itu ke jantung Warti. Jeritanya terdengar memenuhi rumah, tapi hanya berlangsung sesaat. Tubuh Warti ambruk ke lantai, darahnya mengalir memenuhi lingkaran ritual. Saat darah menyentuh simbol-simbol di lantai, cahaya merah terang menyala. Sosok Laras menjadi semakin nyata. Ia tampak seperti anak kecil yang dulu, tetapi dengan wajah yang lebih damai. "Ibu," Laras berbisik lembut, mengulurkan tangan kecilnya untuk menyentuh Warti. Namun sebelum Warti bisa merespons, tubuh Laras menghilang dalam kilauan cahaya yang menyilaukan. Ketika ritual selesai, rumah itu terasa sunyi. Sarman terduduk lemas di lantai, memeluk tubuh Warti yang kini dingin. Tangisannya memenuhi ruangan yang kini gelap gulita. Karena lilin-lilin padam begitu Laras menghilang. Ia mencari Bagas, tetapi anak itu tidak ada di tempatnya. "Bagas! Bagas! Di mana kamu?" Sarman berteriak dengan suara parau. Namun hanya keheningan yang menjawabnya. Barang-barang di rumah mulai berguncang, dinding-dinding bergetar, dan suara angin melolong di luar. Sarman berlari dari satu ruangan ke ruangan lain, tapi Bagas tidak ditemukan. Hanya satu hal yang ia temukan di kamar anak itu. Boneka kayu milik Laras tergeletak di lantai, basah oleh darah. Pagi harinya Sarman keluar rumah dengan langkah terseok-seok. Ia berharap menemukan tetangga atau orang lain yang bisa membantunya, tetapi yang ia lihat hanyalah puing-puing rumahnya yang hancur. Ladangnya yang dulu penuh hasil panen, kini menjadi lahan kering penuh retakan. Kekayaan yang mereka dapatkan dari pesugihan menghilang begitu saja, menguap, meninggalkan rumah itu seperti sebelum mereka melakukan ritual mengerikan itu, bahkan lebih miskin. Tetangga-tetangga yang dulu iri pada mereka sekarang menjauh, berbisik-bisik tentang keluarga yang dikutuk. Sarman ditinggalkan sendirian, dengan kesedihan dan rasa bersalah yang tak terhingga. Selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS.